Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di video kali ini Ibu akan mereview atau membahas materi yang sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu lalu. Nah, untuk kelas 11 IPS masih ada ingat tidak dengan materi ekonomi di minggu kemarin atau di modul 1 kemarin? Tentang apa? Ya, betul sekali, tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja sendiri ini artinya adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja ini dibagi dua bagian. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu di rentan umur 15 tahun ke atas atau 15 tahun sampai dengan 64 tahun, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Kalau untuk bukan angkatan kerja ini, penduduknya dianggap tidak mampu atau tidak mau untuk bekerja, walaupun ada permintaan pekerjaan. Yang pertama adalah golongan yang sedang bersekolah. Contohnya adalah kalian sebagai peserta didik. Kalian sebagai peserta didik diwajibkan untuk belajar, ya. Kalaupun kalian ada kerjaan yang lain, misalnya kalian jadi reseller, misalnya menjual lagi barang punya orang lain gitu, itu boleh dan jangan sampai mengganggu waktu belajar kalian. Lalu yang kedua ada ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga ada orang yang berusia di bawah 15 tahun nih. Yang 15 tahun ke bawah, 14 tahun, 13 tahun itu bukan termasuk ke angkatan kerja, ya, karena mereka dianggap belum mampu untuk bekerja, ya. Lalu ada pengangguran sukarela. Nah, pengangguran sukarela ini apa sih? Nah, pengangguran sukarela ini adalah pengangguran yang bersifat sementara karena seorang pekerja ini ingin mencari pekerjaan yang lebih baik atau cocok dengan keahliannya. Gitu. Jadi masih mencari pekerjaan juga. Tadi ada tenaga kerja, kalau sekarang ada kesempatan kerja. Nah, kalau kesempatan kerja ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja. Jadi dengan lapangan kerja yang luas, maka akan menyerap sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak lagi. Jika jumlah dari kesempatan kerja dan angkatan kerja seimbang, maka akan menurunkan jumlah pengangguran. Nah, jadi antara perusahaan dan para pencari kerja itu harus seimbang agar tidak menimbulkan yang namanya pengangguran. Seperti sekarang. Sekarang kan sedang COVID-19 ya. Apa disebutnya itu? Lagi melanda di Indonesia. Banyak juga pekerja-pekerja yang di PHK, yang dirumahkan, yang tadinya pekerjaannya full seminggu ini hanya 3 kali misalnya dalam seminggu. Nah, itu berarti kesempatan kerja yang di Indonesia ini sedang menurun karena adanya dampak dari virus COVID-19 ini. Tadi ada kesempatan kerja, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, untuk jenis tenaga kerja ini dibagi 3. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, lalu ada tenaga kerja tidak terdidik. Untuk tenaga kerja terdidik, ini adalah yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Nah, pendidikan yang tinggi ini ada pada tenaga kerja terdidik ialah maksimal itu adalah lulusan S1 atau strata 1 sarjana. Contohnya ada guru, ada dokter, insinyur, polisi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Untuk tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan khusus yang dimilikinya.
Nah, tenaga kerja terlatih ini tidak harus orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, namun mampu menguasai keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik. Contohnya, tenaga kerja terlatih ini adalah seperti teknisi, montir, sopir, dan lain sebagainya. Kenapa harus terlatih sopir, teknisi, atau montir? Nah, jangan sampai nanti misalnya sekolahnya itu di SMK, jurusannya itu mekanik atau jurusan mesin, tapi dia sekolahnya di bidang seni misalnya. Nah, itu kan gak nyambung. Jadi kita harus punya yang terlatih lah gitu ya. Harus ada pelatihannya dulu. Misalnya dia sudah terlatih di bidang mesin. Oh, berarti jadi dia nanti akan menjadi montir gitu. Ya, karena sudah ada pelatihan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini, dari jenis tenaga kerja ada tenaga kerja tidak terlatih atau tak terdidik. Jadi mereka itu otodidak, mereka bisa sendiri, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada pelatihan, jadi mereka sudah mempunyai skill sendiri. Contohnya seperti yang kuli bangunan, mereka nggak perlu skill terdidik sekolah tinggi-tinggi ataupun seperti terlatih, mereka hanya modal otodidak sendiri, mereka bisa gitu. Mereka mempunyai modal kemampuan dan tekad yang tinggi aja. Nah, itu bisa ya, itu adalah tenaga kerja tak terdidik gitu. Nah, di ketenaga kerjaan juga ternyata ada masalahnya loh anak-anak. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, kualitasnya rendah, misalnya mereka diharuskan bisa, misalnya di pabrik, diharuskan bisa membereskan misalnya mengecat sepatu sehari itu harus 300 sepatu, karena mungkin mereka tidak punya skill yang bagus. Misalnya dalam sehari itu mereka hanya bisa mengerjakan 20 pengecetan misalnya seperti itu. Jadi harus punya skill yang tinggi juga. Mungkin itu dari masalah ketenaga kerjaannya kurang. Lalu yang kedua adalah jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Betul, apalagi di masa pandemi COVID ini. Banyak sekali sekarang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tetapi lowongan kerjanya tidak ada karena banyak perusahaan yang tutup, yang kolaps, yang gulung tikar, yang bangkrut gitu. Lalu tenaga kerja yang tersebarnya itu tidak merata. Jadi tidak merata itu misalnya di daerah Jawa Barat itu banyak yang buka lowongan pekerjaan, tapi di Jawa Timur kurang. Nah, otomatis yang dari Jawa Timur datang nih ke Jawa Barat. Nah, otomatis kan tidak tertampung gitu. Jadi harus merata juga. Di Jawa Timur pun misalnya di Jawa Barat ada pabrik, nah buka cabang di Jawa Timur. Nah, itu akan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Lalu masalah ketenagakerjaan yang keempat ini adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Lalu sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Misalnya dia sudah punya pekerjaan tetapi dia resign atau keluar dari perusahaan itu karena ingin berwirausaha atau membuat usaha. Lalu tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Oh, ini dia sudah putus asa. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus berusaha ya. Nah, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum bisa mulai bekerja. Nah, ini ada di suatu perusahaan, dia sudah dinyatakan bekerja, sudah dinyatakan diterima, tetapi belum bisa dipekerjakan. Karena apa? Mungkin masih ada pekerja-pekerja yang lain yang kontraknya belum habis. Jadi menunggu kontrak mereka yang habis dulu baru nanti pekerja yang baru masuk. Nah, itu masalah dari ketenaga kerjaan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, menyiapkan tenaga kerja ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal. Wajib belajar 9 tahun, lalu mendirikan sekolah menengah dan kejuruan. Memberikan mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. Kenapa harus ada mata pelajaran kewirausahaan? Karena di situ bila mana kita belum mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau di instansi lain, kita bisa membuat usaha sendiri sebelum menunggu pekerjaan yang kita lamar ya. Lalu meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi juga. Lalu mengadakan pelatihan kerja dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Nah, misalnya di Indonesia nih, udah nggak ada pekerjaan, nanti kita bisa
melakukan pekerjaan ke luar negeri atau sebagai TKI gitu.